Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya marilah kita membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas masalah akidah Islam. Kompetensi dasar yang harus kita capai dalam materi akidah Islam ini antara lain, pertama, dapat menjelaskan pengertian dasar dan tujuan akidah Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Baik, kita mulai pertama dari pengertian akidah Islam. Akidah menurut bahasa aqoda, yang artinya akad, artinya ikatan. Kemudian akidah menurut istilah dapat diartikan dasar-dasar pokok kepercayaan dan keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Kemudian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama, artinya taat, selamat, dan berserah diri. Kemudian Islam menurut istilah diartikan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Baik, selanjutnya kita masuk pada dasar hukum akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam ada dua. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Al-Quran yang menjadi dasar hukum akidah Islam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian sumber atau dasar hukum akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala bentuk baik ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari akidah Islam. Adapun tujuan kita mempelajari akidah Islam antara lain, pertama, dapat memiliki akidah yang benar sehingga hidupnya memperoleh bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berakidah kita mempunyai akhlak akidah yang benar. Kemudian yang kedua, tidak mudah dipengaruhi oleh kepercayaan lain yang dapat menyesatkan. Jika akidah kita sudah benar, kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain, ajaran yang menyesatkan. Dimanapun kita berada, apapun pengaruh-pengaruh dari luar, jika akidah kita sudah benar, insya Allah kita akan terpelihara dari ajaran yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga, tujuan kita mempelajari akidah Islam ini untuk memperoleh ketentraman hidup baik jasmani maupun rohani, karena memiliki hubungan batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan terasa senang. Hidup kita terasa tentram dan tenang. Tidak ada kegelisahan. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
tujuan kita mempelajari akidah Islam ini adalah supaya kita memiliki sikap istiqomah sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kita. Jadi dengan akidah kita yang kuat, maka pendirian pun kita kuat. Insya Allah kita akan jauh dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak kita inginkan. Itulah keempat tujuan kita mempelajari akidah Islam. Kemudian yang terakhir, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan? Kita mulai dari iman. Yang dikatakan iman itu apabila sudah melaksanakan seluruh rukun iman. Iman itu apabila percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Jika itu sudah kita laksanakan, maka kita sudah termasuk orang yang beriman. Kemudian Islam. Islam sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, Islam didirikan atas 5 perkara. Syahadat, salat, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Jadi orang Islam yang sempurna Islamnya apabila telah melaksanakan kelima rukun Islam ini. Itulah yang dinamakan Islam. Kemudian ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Berbuat baik di sini ada 2 macam. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari ketiga ini, iman, Islam, dan ihsan, jelas bagi kita bahwa iman, Islam, dan ihsan ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yang mana orang yang beriman sudah pasti dia menjalankan rukun Islam. Orang yang beriman, orang yang menjalankan rukun Islam, sudah pasti orang ini berihsan baik kepada Allah maupun terhadap manusia. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bedanya iman, Islam, dan ihsan. Jika iman, orang beriman sudah pasti orang Islam, sudah pasti dia berihsan. Tetapi orang Islam belum tentu orang beriman. Belum tentu orang ihsan. Dan orang yang berihsan belum tentu dia seorang Islam. Di luar Islam juga banyak orang yang berihsan. Belum tentu dia beriman. Tetapi orang beriman sudah pasti dia Islam dan sudah pasti dia berihsan. Jadi ketiga ini merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu yang lainnya. Dengan demikian jelaslah bagi kita untuk pertemuan masalah akidah Islam pada hari ini. Kembali Ibu ulangi, akidah adalah ikatan batin kita dengan Allah yang dapat kita buktikan dengan syahadat tadi. Sementara
Islam adalah agama. Jadi akidah Islam, akad ikatan kita dengan Allah, ikatan orang Islam dengan Sang Penciptanya. Kita tidak bisa terpisah dari iman, Islam, ihsan. Jika kita ingin hidup tentram, tanpa pengaruh dari hal-hal yang menyesatkan, maka ketiga-tiganya ini harus sejalan. Harus kita miliki dan kita jalankan. Ibu berharap anak-anak semuanya bisa mengerti dan paham tentang apa yang Ibu jelaskan hari ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan pertemuan kita ini dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.